Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Di sini kami dari Fokus Grup 5 akan mempresentasikan materi mengenai nanokarbon. Next. Oke, sebelumnya anggota kelompok dari FD5 ini ada 8 orang, bisa dilihat di slide. Next. Nah, untuk yang pertama, kita akan masuk ke konsep dasar karbon nanotube. Oke, next. Oke, untuk karbon nanotube ini konsep dasarnya CNT atau karbon nanotube adalah material nano hasil dari alotrop karbon. Ya berarti struktur karbon yang terangkai seperti tabung atau silinder. Sebutan lain dari CNT ini adalah cylindrical fluorines, di mana fluorine ini atau buckyballs itu berbentuk silinder dengan jumlah atom karbon sebanyak kurang lebih 60 atau sehingga disebut C60. Disebut demikian karena pemanjangan dari struktur basketball ke satu arah tertentu dari 0D nanomaterials menjadi 1D nanomaterials. Bisa kita lihat di skema pada gambar di bawah ada pemanjangan menjadi 1D nanomaterial. Next. Nah, untuk cara sintesis dari CNT ini dilakukan dengan penggulungan lapisan grafena. Bisa berupa satu lapisan ataupun juga dua lapisan. Terdapat dua kemungkinan struktur CNT ini berdasarkan mekanisme penggulungannya. Dapat dilihat di gambar ini, jika lapisannya satu, dia akan menghasilkan SW CNT atau single wall CNT. Kalau terdiri dari beberapa lapisan grafena, itu akan menghasilkan multi, artinya ada banyak lapisannya. Dapat dilihat di gambar ini perbedaannya. Next. Oke, struktur karbon nanotube ini, struktur CNT ini didefinisikan sebagai derajat helisitas atau susunan atom karbonnya. Dikalkulasikan dengan kira vektor, perhitungannya itu C sama dengan Na tambah Ma, di mana N sama M ini merupakan koordinat dari atom karbonnya, sementara A ini sebagai konstanta kelipatannya. Jadi terlihat di gambar ya, di gambar sebelah kiri ini terdapat tiga kemungkinan struktur CNT. Ada yang bentuknya zigzag atau N,0, di mana berarti A-nya ini, M-nya ini 0. Terus ada bentuknya armchair, ada juga chiral. Oleh karena itu, menggulung lapisan grafena dengan orientasi tertentu sesuai dengan vektor N, M itu akan menciptakan struktur yang berbeda-beda pula. Lalu untuk derajat helisitas ini akan mempengaruhi sifat elektronik dari material tersebut. Next. Nah, kembali lagi ke yang tadi, SWCNT, ini biasanya diameternya itu sebesar 0,6 sampai 5 nanometer, dan panjangnya mencapai ukuran mikrometer. Dibentuk dengan penggulungan satu lapisan saja dari grafena. Struktur ini sangat sederhana dibandingkan dengan yang multi. Uh, Single ini memiliki sifat yang fleksibel, yaitu dapat menyerap energi tinggi secara elastis tanpa patah. SWCNT ini memiliki sifat yang fleksibel dan konduktivitasnya dapat digunakan sebagai aplikasi nanosensor dan field emission display. Oke, next. Nah, yang jenis kedua ini ada yang multi, itu penggulungan dari beberapa lapisan grafena sehingga mencakup diameter luar dan diameter dalam, yang biasanya berukuran antara 4 sampai 50 nanometer dan 2 sampai 10 nanometer untuk diameter luar dan diameter dalamnya. Akibat tingginya derajat entropi ini, maka pertumbuhannya lebih mudah daripada yang single tadi. Sementara tantangan dalam multi ini bergantung pada identifikasi strukturnya, karena variasi kompleksitas strukturnya ini dalam hal ketebalan lapisan atau jumlah lapisan CNT. Meskipun demikian, multi ini memiliki kestabilan termal dan kimia yang lebih baik. Oke, next. Oke, selanjutnya masuk kepada metode produksi ataupun sintesis dari karbon nanotube. Mungkin boleh di next slide-nya. Ada tiga cara utama ataupun tiga metode utama di sini yang dibahas untuk mensintesis karbon nanotube, yaitu yang pertama ada arc discharge, laser ablation, dan juga ada chemical vapor deposition ataupun CFD, CVD.
boleh di next. Nah, untuk yang pertama, arc discharge ini merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk membentuk MWCNT ataupun multi-walled carbon nanotube dengan diameter itu kurang lebih 2 sampai dengan 20 nanometer dan juga panjangnya beberapa mikron. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri untuk yang arc ini menggunakan dua elektroda, di mana elektroda ini ditempatkan ke dalam ruang vakum, kemudian gas inert itu disuplai ke dalam ruang tersebut untuk melakukan pengendapan karbon pada elektrodanya. Nah, kemudian di gambar juga terlihat bahwa di sana ada motor sehingga elektrodanya bisa bergerak. Elektroda positif akan bergerak mendekati elektroda negatif sehingga mereka bersentuhan dan juga terjadi peluruhan busur. Nah, pada saat peluruhan busur tersebut, elektroda menjadi sangat panas dan juga membentuk plasma. Kemudian CNT akan terendap dan juga mulai terbentuk di elektroda negatif. Mungkin boleh di next. Kemudian metode kedua yaitu laser ablation, di mana metode ini bisa digunakan untuk sintesis SYCNT maupun multi MWCNT. Nah, untuk langkah-langkah sintesisnya di sini agak berbeda. Kalau tadi menggunakan dua buah elektroda, kalau kali ini menggunakan laser beam ataupun menggunakan laser. Nah, jadi untuk langkah-langkah sintesisnya yang pertama ada persiapan bahan berupa bahan yang mengandung karbon, biasanya itu grafit ataupun logam berkarbon, di mana langkah kedua adalah pemilihan jenis laser yang sesuai dengan intensitas dan juga panjang gelombang yang disesuaikan. Kemudian si karbon itu atau material yang mengandung karbon tadi ditempatkan di ruang hampa dengan atmosfer yang terkontrol menggunakan gas inert seperti helium dan juga argon. Kemudian laser akan ditembakkan ke arah material mengandung karbon tadi sehingga terbentuk partikel nanopartikel seperti yang ada di gambar. Nah, mungkin boleh di next lagi. Kemudian metode ketiga yaitu berupa CVD ataupun chemical vapor deposition, di mana si CNT ini akan disintesis menghasilkan kristalinitas yang rendah sehingga terbentuk selaput grafen yang tersebar dan juga tidak terat. Kemudian untuk metode CVD ini menggunakan gas prekursor untuk menghasilkan lapisan ataupun struktur material dari permukaan substratnya. Untuk langkah-langkahnya mungkin bisa dilihat sambil lihat di gambar juga, di mana substrat itu dibersihkan secara hati-hati sehingga yang terendapkan itu adalah nanokarbonnya. Kemudian dipilih gas prekursor yang sesuai untuk CVD, kemudian akan dialirkan juga gas tersebut sehingga terjadi pertumbuhan lapisan ataupun struktur yang dipicu oleh serangkaian reaksi kimia yang dikendalikan oleh suhu, tekanan, dan juga laju aliran gas yang terkendali. Kemudian CNT akan terbentuk pada substrat dan juga dapat dipisahkan dari substratnya. Mungkin boleh di next lagi. Nah, berikut ini adalah perbandingan secara umum antara ketiga metode untuk sintesis dari karbon nanotube ini. Mungkin boleh di next. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nisina Jasmine. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sifat khusus dari karbon nanotube itu sendiri. Nah, sifat khususnya ini yang dimiliki ada 3. Yang pertama, reaktivitas kimia, lalu ada sifat listrik atau konduktivitasnya, dan mekanik. Untuk yang kimia sendiri, reaktivitas kimia CNT atau karbon nanotube itu akan meningkat sebanding dengan kenaikan arah kurvatur permukaan karbon nanotube. Lalu untuk konduktivitas listrik sendiri itu berdasarkan teori zat padat, CNT memiliki kelakuan listrik yang ganda yaitu sebagai logam atau semikonduktor bergantung pada geometrinya. Yang terakhir untuk sifat mekanik sendiri, karbon nanotube mempunyai modulus yang sangat besar pada arah aksialnya, sehingga nanotube ini menjadi sangat fleksibel karena ukurannya yang panjang. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zidane Ramadan dengan NPM 20065752202. Dan saya akan menjelaskan aplikasi dan masalah yang ditemukan dari si CNT atau karbon nanotube. Oke, terima kasih. Boleh di next. Oke, aplikasi pertama adalah elektroda. Kalau aplikasi yang kedua ada field effect transistor. Kenapa dua ini itu dipakai CNT? Karena CNT itu memiliki ballistic effect yang kita tahu ya. Ballistic effect yaitu tadi si elektron yang melewati karbon nanotube itu bisa seolah-olah diarahin sama karbon nanotube. Nah, karena efek balistik tersebut, sifat elektrik dari si CNT itu tuh jadi sangat-sangat unik dan jadi sangat-sangat spesifik. Nah, karena keunikan dan kespesifikannya tersebut, CNT jadi cocok banget buat dijadiin elektroda di
di elektroda di superkapasitor. Nih dijelasin di sini kalau CNT semakin mendapat perhatian sebagai elektroda dalam superkapasitor karena luas permukaan yang besar, konduktivitas listrik yang baik, stabilitas kimia yang tinggi, dan kisaran suhu pengoperasian yang luas. Nah, tadi kan ballistic efeknya dipakai buat dijadiin elektroda. Kalau misalnya ballistic efeknya dipakai buat jadi sebuah field gitu, yang dia maksudnya jadi sebuah area yang menghantarkan listrik, itu bisa juga itu di field effect transistor. Di field effect transistor ini kalau bisa teman-teman bisa lihat ini kan ada gambar garis-garis hitam nih ya. Garis-garis hitam ini sebagai karbon nanotube. Nah, nanti listrik tuh bakal lewat ke situ karena dia transistor efek transistor. Terus ini dijelasin juga kalau CNT digunakan pada FET atau field effect transistor karena efisiensinya dan sifat elektriknya yang cukup unik. Pembuatan FET dengan menambahkan CNT akan menghasilkan generasi prosesor baru yaitu three-dimensional microprocessor. Iya, biasanya kalau field effect transistor itu dipakainya buat prosesor-prosesor yang ada di HP, yang ada di laptop, dan lain-lain. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, pengaplikasian lain tuh ada reinforcer composite yang emang udah umum, apalagi sebagai kita ya udah sering tahu kalau banyak banget penelitian tentang komposit yang ditambahin sama CNT. Sama yang keempat, ada CNT gas sensor. Tadi ya karena sifat balistiknya, CNT ini jadi bisa istilahnya sensitif lah ya dalam mendetek gas-gas tertentu seperti CO dan CO2. Oke, next. Itu bakal dibahas masalah-masalah yang ditemukan nih dari penggunaan CNT. Pertama, karena CNT itu sangat-sangat kecil ukurannya ya, jadinya dia tuh bisa masuk ke tubuh makhluk hidup dengan mudah. Maka dari itu dia tuh jadi toksik. Dan masalah berikutnya adalah limbahnya nih. Tadi kan Faris sudah sempat nyebutin ya metode-metode yang digunakan untuk pembuatan CNT. Nah, itu tuh juga menghasilkan limbah sebenarnya dan berarti pada dasarnya CNT ini juga merusak lingkungan ya kalau misalnya limbahnya tuh enggak di manage dengan baik. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, perkenalkan kembali, saya Jessica Adriana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait future perspektif dari carbon nanotube. Boleh di next. Jadi carbon nanotubes ini memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi di masa depan karena dia memiliki sifat-sifat unik. Berikut merupakan perspektif masa depan dari carbon nanotubes. Poin pertama yaitu dia dapat menjadi elektronik nanoscale dan komputasi kuantum, di mana nanotubes ini menawarkan konduktivitas listrik yang sangat baik dan memiliki stabilitas thermal yang sangat tinggi dan membuatnya sangat menarik untuk pengembangan komponen elektronik nanoscale. Mereka juga memiliki sifat elektronik kuantum yang dapat digunakan dalam pengembangan komputasi kuantum. Lalu yang kedua, material penguat struktural. Sebagai material penguat struktural, nanotubes ini memiliki kekuatan mekanik yang sangat tinggi dan berat jenis yang sangat rendah. Jadi dia menjadikan nanotubes ini menjadi material yang sangat baik untuk penguatan struktural dan komposit. Aplikasi potensialnya itu meliputi pembuatan bahan bangunan yang lebih kuat dan ringan serta material untuk industri otomotif ataupun industri penerbangan. Lalu yang boleh di next. Baik, selanjutnya dapat menjadi baterai dan kapasitor. Sifat konduktif dari carbon nanotubes ini bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja baterai dan kapasitor. Jadi carbon nanotubes digunakan sebagai anoda dan katoda dalam baterai lithium ion dan dia akan meningkatkan kapasitas dan efisiensi baterai. Lalu selanjutnya dapat menjadi sensor nanoscale. Jadi carbon nanotubes ini bisa digunakan sebagai sensor yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, termasuk perubahan suhu, tekanan, dan gas. Penggunaan ini dapat mencakup sensor deteksi gas, sensor tekanan, dan sensor suhu nanoscale. Boleh di next. Aplikasi selanjutnya yaitu pengembangan material katalis. Jadi carbon nanotubes ini dapat digunakan sebagai pendukung katalis dalam reaksi kimia. Dia mampu meningkatkan efisiensi dan aktivitas dari katalis. Carbon nanotubes juga dapat menjadi kunci dalam pengembangan proses kimia yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya dapat sebagai aplikasi medis. Carbon nanotubes ini menunjukkan potensi dalam aplikasi medis seperti mampu mengirim obat berbasis nanoteknologi dan pencitraan medis. Dia dapat digunakan untuk mendesain platform pengiriman obat yang lebih efisien dan presisi. Boleh di next. Baik.
Aplikasi selanjutnya pada energi terbarukan. Jadi karbon nanotubes ini dapat digunakan dalam pengembangan sel surya dan perangkat konversi energi terbarukan lainnya. Karbon nanotubes memiliki sifat konduktif yang dapat membantu meningkatkan efisiensi perangkat energi terbarukan. Lalu aplikasi selanjutnya yaitu purifikasi air dan pengolahan limbah. Karbon nanotubes dapat digunakan dalam pengembangan filter air yang efisien dan metode pengolahan limbah yang lebih baru. Karbon nanotubes ini dapat membantu mengatasi masalah polusi air dan penyediaan air bersih. Baik, untuk aplikasi selanjutnya yang terakhir yaitu teknologi komposit. Jadi karbon nanotubes bisa digunakan sebagai bahan tambahan dalam pengembangan material komposit yang lebih kuat, ringan, dan tahan aus. Karbon nanotubes bisa bermanfaat dalam berbagai industri, termasuk otomotif, penerbangan, dan konstruksi. Jadi penting untuk dicatat bahwa potensi besar dari karbon nanotubes ini sangat banyak dan disertai dengan berbagai tantangan serta biaya yang perlu diatasi pada aplikasi yang diterapkan secara luas. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan? Baik, perkenalkan saya Permana Gali Jatnika dengan NPM 2006575751114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai molekul yang tersusun pada karbon nanotube. Boleh di next. Oke, pertama saya akan jelaskan mengenai allotrope karbon. Jadi karbon mampu membentuk banyak allotrope karena bilangan valensi yang dimiliki oleh atom karbon. Salah satu allotrope karbon yang umum dikenal adalah berlian dan grafit. Akhir-akhir ini semakin banyak jenis allotrope karbon baru yang diteliti dan ditemukan. Salah satunya seperti Buckminster fullerene yang berbentuk bola, kemudian ada grafin yang berbentuk lembaran, dan nanotube itu sendiri. Nah, untuk karbon nanotube atau CNT, secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu ada single walled nanotubes dan multi walled nanotubes. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini yang pertama saya akan jelaskan tentang single walled carbon nanotube. Jadi nanotube ini terdiri dari satu lapisan atom karbon yang disusun dalam tabung silinder. SWCNT ini memiliki diameter sekitar 0, sampai 2 nanometer dan berada dalam struktur satu dimensi. SWCNT ini dapat berupa logam atau semikonduktor berdasarkan kiralnya dan memiliki sifat unik seperti konduktivitas listrik yang tinggi dan kekuatan tarik yang tinggi. Single walled carbon nanotube ini dibentuk dengan menggulung selembar grafin menjadi sebuah silinder seperti yang terlihat pada gambar di slide ini. Boleh di next lagi. Oke, jenis kedua ini adalah multi walled carbon nanotube. Jadi MWCNT terdiri dari beberapa lapisan atom karbon yang disusun secara konsentris, sehingga tampak seperti tabung grafin konsentris. MWCNT ini dapat memiliki dua diameter, ada diameter luar dan diameter dalam. MWCNT dapat menunjukkan struktur yang berbeda seperti nanotube berdinding ganda atau DWNT dan MWCNT kiral. Tabung nanokarbon berdinding banyak atau MWCNT ini dibentuk dengan menggulung beberapa lapisan grafin menjadi sebuah silinder. MWCNT berdiameter mulai dari 10 hingga 100 nanometer. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur karbon dari nanotube. Sebelum perkenalkan, saya Agus Putra dengan NPM 524/6. Mungkin bisa di next. Ya, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya bahwa di mana nanokarbon itu sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa bentuk. Terdiri dari 3 bentuk, bisa berbentuk dari fullerene, nanotube, dan juga nanofiber. Nah, mungkin buat fullerene sendiri itu bentuknya lebih seperti kayak bola, sedangkan kalau nanotube lebih kayak silindris, dan juga kalau nanofiber itu dia lebih seperti kayak serabut gitu bentuknya. Nah, lalu apa sih sebenarnya hubungan dari CNT atau karbon nanotube dengan fullerene ini sendiri? Nah, pada dasarnya nanotube dari fullerene atau mungkin karbon nanotube ini sendiri ini memiliki struktur yang sama, yaitu dari awalnya itu seperti grafin, lembaran grafin, di mana grafin itu sendiri merupakan lapisan tunggal dengan susunan atom yang seperti berstruktur seperti bentuk heksagonal. Nah, adapun perbedaan dari fullerene sama karbon nanotube ini sendiri, di mana lapisan grafin ini digulung atau dibentuk ini sendiri, di mana kalau saya karbon nanotube itu dengan cara digulung secara silindris, sedangkan kalau
kan itu grafin lembaran grafin yang dibentuk menjadi seperti bola. Mungkin bisa di next. Nah, mungkin ini ingin lebih menjelaskan lagi saja mungkin apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, karena sebelumnya sudah menjelaskan apa perbedaan dari SWCNT sama MWCNT, di mana mungkin ini lebih ke penjelasan jenis-jenis karbon nanotup saja, di mana buat SWNT itu sendiri memiliki diameter 0,4 nanometer sampai 2, nanometer dengan panjang mungkin bisa sampai mikro sampai milimeter seperti itu, dengan hanya satu lapisan grafin saja. Sedangkan kalau multi-wall karbon nanotube itu merupakan karbon nanotube yang memiliki beberapa lapisan, sehingga buat diameter luar ya itu bisa mencapai 100 nanometer. Nah, mungkin buat tadi single wall karbon nanotube sendiri itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada unshared, zigzag, sama helical. Nah, mungkin ini lebih ke bagaimana sudut dari penggulungan dari lembaran grafin itu sendiri. Mungkin saja bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi yang ke-8 ini mengenai aplikasi nanokarbon pada masa depan. Mungkin boleh di next. Ada 3. Yang pertama itu bidang-bidang yang bakal menjadi meningkat untuk penggunaan aplikasi nanotube, yaitu ada 4. Yang pertama elektronik, yang kedua material komposit, yang ketiga energi, yang keempat kesehatan. Selanjutnya akan dilakukan suatu penelitian dan inovasi yang nantinya peneliti itu akan mengembangkan nanokarbon itu menjadi aplikasi yang semakin bermanfaat. Yang terakhir investasi, di mana investasi dapat dilakukan berupa riset-riset pengembangan nanokarbon yang dapat mendorong pertumbuhan pasar. Next. Yang 9, tantangan nanokarbon. Boleh dilanjut, boleh di next. Ada 3, yang pertama biaya produksi tinggi, yang kedua regulasi yang ketat, yang ketiga penerimaan pasar yang kurang tertarik karena adanya material lain yang lebih baik. Mungkin boleh di next. Yang keempat ada bersaing dengan material lain seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang terakhir ada isu etika dan sosial. Next. Yang 10, refleksi dari kelompok kami. Nah, untuk refleksinya itu secara garis besar itu karbon nanotube ini mungkin untuk aplikasi sekarang ini dapat digunakan, ini dikenal sebagai material yang keras dan rapuh. Sedangkan dengan adanya karbon nanotube ini, material itu akan menjadi lebih ulet, di mana nantinya itu bisa digunakan sebagai komposit seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya yang tadi. Next. Next. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan presentasi kami, yang pertama adalah carbon nanotube atau cylindrical fullerenes adalah salah satu material nano hasil dari allotrope karbon, yang berarti struktur karbon yang terangkai seperti tabung atau silinder. Yang kedua, jenis CNT yang dihasilkan tergantung pada pola pembelitan lembaran grafen, yaitu nanotube karbon tunggal dan nanotube karbon berganda. Lalu selanjutnya terdapat 3 metode utama untuk sintesis karbon nanotube seperti arc discharge, laser ablation, dan chemical vapor deposition. Selanjutnya, beberapa sifat khusus seperti diameter lebih kecil akan meningkatkan reaktivitas dan dapat menjadi semikonduktor. Kekuatan mekanik dari CNT juga tinggi dengan sifat yang fleksibel. Lalu, CNT menemukan beragam aplikasi dalam material komposit, sensor kimia, rekayasa biologi, carbon nanotube field effect transistor, penyimpanan hidrogen dan pembawa medis, pelapis dan penyimpanan energi, dan perangkat mikroelektronika. Lalu, tantangan seperti toksik, biaya, dan efek lingkungan bagi karbon nanotube itu sendiri. Lalu yang terakhir ada potensi ke depannya seperti elektronik nanoscale, komputasi kuantum, penguat struktural, baterai, kapasitor, sensor, material katalis, medis, energi terbarukan, purifikasi air, dan teknologi komposit. Mungkin sekian dari presentasi dari FG5. Selebihnya mohon maaf. Kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.